Seri kedua dari gimana bangun brand love gitu ya. Hari ini saya mau ngomongin soal price versus brand. Jadi banyak banget orang mau bangun brand karena brand itu sesuatu yang penting. Orang bilang kalau kita punya brand bagus, harga berapapun dibeli. Itu sebenarnya udah benar gitu. Jadi banyak yang berpikir begitu. Tapi ketika di satu sisi ngomong ngebangun brand itu tujuannya, salah satu indikatornya adalah ketika harga berapapun dibeli, tapi banyak juga atau nggak sedikit lah ya dari kita yang akhirnya membangunnya dengan cara suka ngasih diskon gitu kan, kasih potongan, kasih cashback, kasih promo buy one get one dan lain sebagainya. Kalau coba kita pikir-pikir balik lagi ya, kita cari brand-brand yang besar, brandnya apa aja sih, terus kita cari brand-brand yang suka kasih diskon. Berapa banyak brand yang ada di dua tempat ini? Nggak banyak gitu. Artinya tidak banyak brand yang besar yang memberikan diskon dan tidak yang rajin diskon ya, bukan memberikan. Jadi tidak, sekali lagi saya ulang, tidak banyak brand yang besar dan rajin memberikan diskon, dan tidak banyak brand yang rajin memberikan diskon menjadi brand yang besar. Coba deh diingat-ingat, apapun gitu ya, apapun brandnya, ketika dia besar dia jarang memberikan diskon, dan ketika dia memberikan diskon, rajin memberikan diskon, dia jarang jadi besar. Jadi dua hal ini. Nah, sebenarnya kenapa begitu sih gitu ya? Kita harus lihat sebenarnya gini. Kalau di brand health track itu ada salah satu metodologi, ada satu komponen namanya brand premiumness. Brand premiumness ini adalah pertanyaan yang diajukan ke responden yang kurang lebih nanyanya gini. Kalau atau seberapa Anda masih mau membeli brand ini bahkan ketika harganya lebih mahal. Lebih mahal berapa persen Anda masih mau membeli brand ini gitu. Kurang lebih kan kayak gitu. Ini sebenarnya indikator bahwa brand dan harga itu dua hal yang sebenarnya ya tergantung perspektif ya. Bisa dilihat bertolak belakang, tapi bisa juga sebenarnya dilihat linear. Bertolak belakang ketika apa? Ketika kita lihat kalau kita sibuk sekali ngomongin harga terus gitu ya, brandnya jadi nggak dapat perhatian, sehingga cara kita fokusnya adalah ya udah harga, sehingga brandnya nggak naik-naik. Itu kalau bertolak belakang, artinya ketika harganya diturun-turunin terus, ya brandnya ya nggak bisa gitu ya. Ya fokusnya di harga, ya brandnya nggak bisa ikutan naik. Nah, tapi ketika kita perspektifnya sebenarnya dilihat ketika ketika brand besar harganya bagus, harga yang murah brandnya cenderung ke bawah, itu seimbang gitu, itu linear gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu. Nah, kita melihat ya ketika kita kasih diskon ke orang untuk beli brand ini, sebenarnya secara bawah sadar di otaknya konsumen itu dia mencerna, wah brand ini ketika didiskon saya mau beli, artinya worth-nya brand ini adalah seharga itu gitu. Sehingga tanpa diskon kita akan menganggap brand ini sebagai wah ini kemahalan gitu. Karena apa? Karena kemarin ketika didiskon, dan harusnya ketika didiskon nggak rugi dong, nggak ada, persepsinya kan nggak ada orang yang mau jual rugi, sehingga ketika didiskon aja dia masih dapat profit dan dia mau. Jadi ketika nggak ada diskon ya nggak mau dong, saya pernah beli lebih murah, kenapa saya harus beli lebih mahal dan sebagainya. Jadi suka nggak suka diskon itu membuat atau meng-create persepsi yang mendegradasi value brand kita untuk ikut turun gitu kan. Diskon ini membuat, apalagi ketika sering ya, ini jadi satu kenormalan baru bahwa yang normal itu harganya segini, harga dengan diskon, sehingga tanpa diskon nggak usah dibeli karena apa? Kemahalan, persepsinya dibawanya ke sana gitu. Nah, kita juga kan melihat bahwa bahwa harga sama brand itu tadi berpengaruh gitu ya. Jadi ketika kita brand yang nggak tahu terus harganya mahal, kita punya persepsi ini pasti brandnya bagus gitu kan. Ketika harganya murah, kita pun mikir gitu, waduh kalau ini bagus kenapa dia murah, brand bagus sih pede-pede aja jualan mahal gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu jadi kayak saya juga melakukan kalau di workshop saya selalu suka bikin aqua test. Aqua test itu adalah saya panggil responden gitu ya, saya panggil perwakilan lah dari audiens, terus habis itu saya tes, ada 2 air mineral saya bawa,
Yang satu itu air mineral biasa yang kemasan botol PET plastik gitu ya. Itu yang harganya berapa lah, 2 ribuan. Yang satu lagi itu yang kemasannya beling gitu ya, biasanya harganya 30 ribuan. Kadang-kadang udah saya tuker isinya, kadang-kadang enggak gitu. Terus habis itu saya suruh cobain nih, kamu cobain dengan packagingnya, saya tunjukin nih, yo yang 30 ribu coba. Oke, terus habis itu yang 5 ribu nih coba gitu kan. Gimana, enakan mana? Terus habis itu sebagian besar itu bilang yang di kemasan 30 ribu itu lebih enak dari yang 5 ribu gitu ya. Kadang-kadang saya nggak tukar. Ketika nggak tukar, apa bener ini lebih enak gitu kan? Itu pertanyaannya. Kadang-kadang saya tukar, bahkan ketika ditukar dia bilang ini lebih enak. Nah, udah kemakan tuh. Padahal isinya ditukar, tapi dia bilang ini lebih enak. Artinya ada persepsi gitu. Jadi ketika ini kan sebenarnya kan sama aja kita ngomongin randomized control trial ya. Satu satu ditukar, dan ketika ditukar yang ini tetap, pokoknya apapun hasilnya yang mahal itu selalu lebih enak. Jadi memang kayak gitu. Otak kita itu ngebangun persepsi dari apapun yang kita bisa nilai, termasuk harga. Ketika kita makan, ada banyak penelitian. Ketika kita makan di restoran, kita pesan makanan, kita lihat dong menunya ada harganya. Wah, harganya mahal nih. Udah deh, saya ambil ini deh gitu kan. Pesan makanannya datang. Sebelum lidah kita nyobain, itu otak itu udah ngomong makanan ini enak, makanan ini enak. Kenapa? Karena mahal. Ada persepsi begitu yang udah kebentuk duluan gitu ya. Pada sebagian banyak orang gitu, sebagian besar orang. Sehingga ya sudah, kita pun akhirnya berusaha memvaluasi makanan ini sebagai makanan yang lebih enak dibanding sebelumnya. Jadi ketika kita bilang ya berapapun kita kasih skor ya, itu ada porsi harga bermain di sana, karena memang harga itu menentukan itu satu. Nah terus habis itu kita juga bilang diskon itu sebenarnya mendissolve info tentang kekuatan brand kita gitu kan. Jadi kalau orang nggak mau beli kan artinya itu bukan nggak mau beli dengan harga tertentu ya, itu artinya kan nggak worth untuk beli segitu gitu kan. Nah itu tadi gitu, sehingga harusnya dinaikin supaya persepsinya naik ya tadi gitu kan. Bukan harganya diturun ketika misalnya contoh gini ya, biar nggak bingung nih. Misalnya kita mau beli kamera gitu, kita mau beli kamera harganya berapa, harganya 30 ribu. Nah, banyak orang berpikir dari sisi harga, bukan dari sisi brand gitu ya. 30 ribu, 300 juta maksudnya gitu ya. Beli kamera mahal, high end harga 300 juta. Nggak mau mahal banget gitu loh gitu ya. Padahal marketnya udah bener gitu kan. Nah, banyak orang nggak laku, artinya harganya diturunin gitu kan. Ya itu salah satu cara gitu kan. Tapi kalau kita perspektifnya brand, sebenarnya bukan harganya yang diturunin, tapi persepsi tentang brand ini yang harus dinaikin sehingga dengan harga 300 juta pun terjual gitu. Jadi kebalikan gitu, ketika harganya diturunin dan laku, kita nggak tertarik lagi untuk cari tahu gitu ya, bahwa worth-nya atau value-nya brand kita ini berapa sih dan gimana cara ningkatinnya, karena kita berpikirnya udahlah produknya udah laku, nggak usah pusing begitu. Jadi itu tadi gitu, itu satu. Terus kedua, suka nggak suka, brand is all about trust gitu ya. Brand itu tentang kepercayaan gitu, dan ketika kita beli satu brand harganya misalnya 1 juta gitu ya, kita beli, terus habis itu kita ngerasa ini udah best deal nih, 1 juta bagus banget sesuai value-nya. Terus tahu-taunya seminggu kemudian teman kita beli dengan harga 500 ribu karena ada diskon gitu ya. Sekali-sekali nggak apa-apa, tapi begitu sering kita akan mulai kehilangan kepercayaan, karena setiap kita tawar-menawar, ini kan sebenarnya soal trust kan. Ketika kita taruh, kalau di pasaran tradisional ya, ketika kita tawar-tawar nanti kan soal trust. Kita seberapa kita percaya bahwa harga yang kita dapetin ini udah harga yang paling bagus, harga yang udah paling murah gitu ya. Nah, ketika kita percaya bahwa ini harga yang udah paling bagus, maka kita bayar. Ketika kita tahu bahwa ini bisa lebih murah lagi, kita akan tawar gitu kan. Nah, permasalahannya bisa jadi kita misalnya nawar 500 ribu, terus dikasih, wah ya udah ini udah harga yang paling bagus, dah saya bayar deh. Ternyata besok ada yang nawar 200 ribu. Trust kita terhadap pedagang yang sama itu mulai jadi tanda tanya, karena aduh kemarin gue percaya sama lu 500 ribu lu udah kasih harga gue bagus, tapi kenapa ada teman gue beli ke lu harganya cuma 200 ribu ya gitu. Jadi trustnya jadi tidak terbangun gitu kan. Kita akhirnya nextnya berinteraksi sama dia, kita ragu-ragu karena aduh, bahkan ditawar 200 ribu muncul lagi pertanyaan, jangan-jangan bisa 100 ribu, jangan-jangan bisa 50 ribu atau berapapun itu gitu. Jadi hal itu yang berbahaya. Yang terakhir adalah kalau ngomongin diskon itu menarik kita ke conversation atau ke pembicaraan, ke diskusi di luar dari brand gitu. Kita nggak ngomongin soal brandnya lagi ketika ngomongin diskon. That's why makanya
orang-orang sales kalau di training gitu ya, sales itu selalu dibilang jangan kasih harga dulu, jelasin dulu fiturnya, bisa ini bisa itu, supaya apa? Supaya value-nya kebangun dulu gitu, sehingga apapun penilaian orang terhadap produk ini, terhadap brand ini, itu berdasarkan dari value ketimbang dari harga gitu kan. Nah, ini juga sama gitu. Ketika kita ngebuka harga, ketika kita ngasih diskon duluan, akhirnya kita jadi jadi ke distract, orang jadi ngelihat nge-value brand kita berdasarkan harga, bukan berdasarkan value brand kita tadi. Gitu. That's why itu bahaya sekali. Jadi brand sama price, hati-hati dua hal ini. Bukan berarti itu habis itu brand gak boleh kasih diskon, boleh-boleh aja, silakan aja. Tapi baiknya brandnya dulu dibangun, baru diskonnya dikasih. Bukan kebalikan. Kalau brandnya belum dibangun, diskonnya udah dibangun, udah rajin kasih diskon, maka brand ini akan terbentuk sebagai persepsi brand yang didiskon gitu. Value-nya didiskon karena harganya juga didiskon. Artinya brandnya sebenarnya nggak segitu-segitu amat. Tapi kalau brand udah bagus, terus kita kasih diskon, persepsi orang adalah gila, ini brand bagus, pas lagi murah, gua ambil deh gitu. Jadi jangan kebalik-balik di antara dua itu ya.